Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, alhamdulillahillazi ja'alana ummatan wahidah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa habibina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Wa qala fid du'a rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma sakhkhir lana lisana sidqi waj'alhu mahallal fahmi lil khitabi wa nutqa bis sawabi wal amala bis sunnati wal kitabi. Allahumma iftah lana abwabal ilmi wa zidna ilma wa fahma wa alhiqna bis solihin. Allahumma iftah alaina futuhal arifina bihikmatika wa anshur alaina rahmataka wa zakirna manasina ya zal jalali wal ikram walhamdulillahi rabbil alamin. Ala hadhihi niyatil hasanah wa bi kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya. Alhamdulillah, Bapak-bapak sekalian, pada kesempatan malam hari ini kita bisa berkumpul kembali pada pengajian kitab hikam anggitan ulama besar bernama Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari, yang mana pada kesempatan malam hari ini kita akan membahas satu tema, yaitu manusia terbodoh. Jadi kajian ini mengungkap salah satu ciri atau jati diri manusia yang dianggap paling bodoh menurut para ulama mutasawwifin atau ulama yang bergelut di bidang ilmu tasawuf, ilmu yang bagaimana seseorang bisa menata hatinya agar lebih bisa bercahaya, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Yaitu Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari menyampaikan, ajhalun nas, manusia yang paling bodoh, man taraka yaqina ma indahu, adalah orang yang meninggalkan sesuatu yang yakin yang ada di sisinya. Orang terbodoh adalah orang yang meninggalkan sesuatu yang yakin yang ada di sisinya. Lidhanni ma indan nas, meninggalkan itu karena sebab menyangka sesuatu yang ada di sisi manusia. Nah, itu hikmah yang akan insyaallah kita akan coba bahas pada malam hari ini. Sekali lagi apa ya? Ajhalun nas, manusia terbodoh adalah man taraka ma indahu yaqinun, seseorang yang meninggalkan sesuatu yang yakin yang ada di sisinya. Lidhanni ma indan nas, meninggalkan tersebut karena sebab prasangka, menyangka sesuatu yang ada di sisi manusia. Bisa dipahami? Kalau sudah kita tutup saja, sudah Allahnya. Coba kita pahami dulu apa yang hendak disampaikan oleh Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari. Insyaallah pada kesempatan hari ini kita rada berbeda. Kita baca kitab Iqadhul Himam ya Pak, sebagai syarahnya. Yang biasanya kita baca adalah kitab Syekh Ramadan Al-Buti. Qultu al-yaqinul ladzi indah, apa yang dimaksud sesuatu yang yakin yang ada di sisinya? Meninggalkan sesuatu yang yakin yang ada di sisinya. Yang yakin yang ada di sisinya itu apa? Maka kata ulama yang mensyarah ini, wa ilmuhu bimasawih, pengetahuan kita, keyakinan kita tentang kemaksiatan-kemaksiatan yang pernah kita kerjakan. Itu sesuatu yang yakin yang ada di dalam diri kita, kita nggak mungkin bisa pungkiri. Kemaksiatan, kekurangan
kealfaan, kesalahan, ketaledaran kita dalam mengerjakan perintah, atau mungkin kealfaan kita karena pernah meninggalkan perintah, berani mengerjakan hal yang dilarangkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka itu adalah sesuatu yang yakin yang ada di dalam setiap diri manusia. Gak mungkin kita tidak meyakini hal tersebut, karena kita sebagai pelakunya. Gak mungkin kita lupa kita ini adalah orang yang pernah berbuat A. Gak mungkin kita pernah lupa kita ini adalah orang yang pernah berbuat maksiat B. Kita gak pernah mungkin lupa karena kita pernah meninggalkan perintah A, B, dan lain-lainnya. Nah, itu adalah sesuatu yang yakin yang ada di dalam diri kita. Nah, kemudian yang dimaksud dengan wazannu ma indan nas, prasangka sesuatu yang ada di sisi manusia, atau sangkaan sesuatu yang ada di sisi manusia, adalah ma yarawna ala dhahirihi, sesuatu yang manusia lihat yang ada di dalam dhahir kita. Jadi manusia itu ketika mengungkapkan kata-kata, mengeluarkan pujian dan lain-lainnya, karena mereka menyangka di dalam diri kita ada sesuatu yang baik. Laras satana pinter. Jadi ketika bapak dipanggil oleh orang, wahai orang yang soleh, aduh bapak yang luar biasa, ahli kebaikan, berarti hal tersebut merupakan prasangka dari manusia yang lain berprasangka baik kepada diri kita, padahal hal tersebut tidak yakin ada di dalam diri kita. Laras satana pinter. Terus hubungan anjing terbodoh kumaha? Orang yang terbodoh adalah orang yang meninggalkan yang yakin, beralih karena sesuatu yang masih dalam prasangka. Paham nggak maksud saya, Pak? Dia tinggalkan nilai keburukan dirinya, dia tinggalkan predikat ahli maksiat dirinya, ahli taledar dirinya, karena sababia terbujuk, tertipu omongan dan pujian orang lain, yang hal itu masih adalah prasangka dari orang lain. Nah, sehingga manusia terbodoh adalah manusia yang tertipu dengan apa yang diucapkan oleh orang lain, sedangkan dia memiliki sesuatu yang yakin yang ada di dalam dirinya. Pujian yang dilontarkan oleh orang lain adalah sangkaan, sedangkan pengetahuan kita terhadap celah, aib, kekurangan diri kita adalah sesuatu yang yakin, pernah dan kita sadari sampai sekarang. Nah, sehingga jangan pernah merasa bahagia, jangan pernah merasa berhak ketika orang mengatakan dan menyanjung kita dengan beberapa pujian, kemudian seakan-akan pujian itu mengalihkan keyakinan kita bahwa buruknya diri kita beralih menjadi baiknya diri kita. Nah, kalau seperti itu buktinya, maka orang tersebut ajhalun nas, manusia terbodoh. Kalau pujian tersebut lahir dari orang baik atau keluar dari orang baik, orang baik menyanjung kita, kemudian sanjungan tersebut membuat kita terperdaya, maka kita disebut manusia terbodoh. Aina kumaha lamun kita terperdaya dengan sanjungan yang keluar dari lisan orang awam. Paham maksud saya? Ini yang disebutkan oleh Syekh Ibnu Athaillah Sakandari. Manusia terbodoh adalah manusia yang terperdaya dengan sanjungan orang lain, yang orang lain tersebut ahli kebaikan. Disebutnya manusia terbodoh. Gimana jadinya kalau kita terpedaya dengan sanjungan, yang sanjungan tersebut keluarnya dari lisan orang yang ahli maksiat? Orang ahli maksiat nyanjung kita, kamu mau orang yang baik. Nah, kata pensarah kitab Iqadul Himam ini,
Andaikan ada orang yang merasa puas dengan sanjungan orang-orang yang bodoh, orang-orang yang awam, orang-orang yang fasik, pala gobawa ta'adhamu minar ridho bimadihim wal farhi bihi, maka dibandingkan dengan kebodohan yang awal, maka yang ini lebih jauh bodoh. Bisa dipahami, Pak? Nah, sehingga intinya apa? Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari ingin membuat kita ketika dipuji oleh orang lain, jangan sampai pujian tersebut membuat kita terperdaya dengan sangkaan orang lain, sehingga kita berhenti mengintrospeksi diri kita, karena yang kita buru adalah pandangan dohir orang lain. Sedangkan hal yang yakin yang ada di dalam diri kita tinggalkan karena ada pujian tersebut. Nah, sehingga semakin banyak dipuji, maka semakin banyak juga ungkapan alhamdulillah yang menunjukkan alhamdulillah tersebut adalah hak, pujian tersebut adalah hak Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika Bapak dipuji, Bapak menisoleh, harus ucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Saya teh soleh kieu teh, da itikat urang teh, saya teh soleh kieu teh karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Andaikan yang disebutkan itu benar, maka itu datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Andaikan Bapak diungkapkan soleh oleh orang lain, tapi sebenarnya Bapak yakin Bapak enggak soleh, apa yang harus kita lakukan agar tidak menjadi manusia terbodoh? Nah, artinya Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari, andaikan kita dipuji oleh orang lain, ketika pujian itu ada di dalam diri kita, kembali kita apa? Ke hikmah yang sebelumnya. Keadaan manusia kan cuma dua. Bapak dipuji, yang dipujikan ada. Bapak dipuji, yang dipujikan tidak ada. Kalau kita dipuji, yang dipujikan ada, sikap kita gimana? Bimbang dalam menentukan sikap saya. Artinya ketika kita dipuji oleh orang lain, kemudian hal yang dipujikan ada di dalam diri kita, maka kata-kata dan pujian orang lain itu ibarat ilham dari Allah yang menuntut kita untuk bersyukur karena kebaikan itu ada di dalam diri kita. Ketika Bapak disebut, Bapak ahli ibadah luar biasa, tahajudnya sudah istiqomah, menikah minta ayo siga Bapak, dan kebenaran yang dipujikan ada, maka kata-kata dan pujian tersebut jangan bikin kita seakan-akan nyatu, kan saya mah tuh setiap malam juga tidur teh jam 7, udah pada isya langsung tidur, kemudian pasang alarm, kemudian dan lain-lain. Kalau saya nggak seperti itu usahanya, kayaknya saya nggak bisa jadi orang yang ahli tahajud. Seakan-akan pujian yang tadi dia merasa itu saya berhak mendapatkan pujian itu karena saya melakukan ikhtiar ini. Padahal aslinya ketika Allah menggerakkan lisan makhluk untuk memuji bapak-bapak sekalian, maka Allah mengingatkan Bapak ketika yang dipujikan tersebut ada, itu menang saya, sok syukuran ke saya. Ketika ada orang yang memuji kita, maka Allah menggerakkan lisan makhluknya untuk mengingatkan kita bahwa yuk bersyukur karena yang dipujikan dalam dirimu itu telah aku berikan kepadamu, aku anugerahkan kepadamu, sok bersyukur kepadaku. Tapi ketika ada orang yang Allah gerakan lisannya untuk memuji kita, kebenaran yang dipujikan tidak ada, terus sikap kita kayak gimana? Seakan-akan Allah menggerakkan lisannya mengingatkan kita, kamu kan gak ada ya kayak gitu, sok gawean. Kalau ada orang memuji Bapak dengan aduh meniresep ya, ahli tahajud kekarang datang, padahal tahajud boro-boro orang bapaknya disebut ahli tahajud, seakan-akan Allah menggerakkan lisannya memberikan perintah kepada Bapak untuk tahajud. Pernah yang kita bahas Imam Abu Hanifah, aduh itu ulama besar datang, ulama yang setiap malamnya ibadah. Padahal pada saat itu Imam Abu Hanifah hanya beberapa jam saja ibadah di waktu malam.
Semenjak mendengar itu, dari mulai ba'da Isya sampai mendengar, sampai ke beliau meninggal, ba'da Isya hatam sampai ke setiap malamnya dihatamkan untuk ibadah. Imam Abu Hanifah radhiyallahu taala. Nah, sehingga apa yang dipujikan dan dilontarkan oleh orang lain jangan membuat kita menjadi manusia yang terbodoh. Saya akan bacakan beberapa riwayat yang mudah-mudahan ini bisa menjadi ilustrasi bagi kita sikap para ulama ketika dipuji oleh orang lain. Salah satunya adalah an ba'dil hukama. Ada sebahagian ulama besar, ahli hikmah, ahli zikir kepada Allah, annahu madahahu ba'dul awam. Suatu ketika dipuji oleh orang-orang awam. Orang-orang awam itu memuji ulama tersebut. Kemudian pabakia, setelah dipuji ternyata reaksinya menangis. Wah, ya dipuji nangis, nggak mungkin ya. Kalau kita udah mustahil lah kita. Dipuji kemudian nyegruk nangis, itu udah mustahil jatuhnya di kita. Tapi di ulama ini malah pabakia. Faqalalahu tilmizuhu. Akhirnya muridnya yang pada saat itu menyaksikan bertanya, "Atabeki, Kiai? Tadi saya lihat Kiai disanjung oleh orang tersebut, tapi pada akhirnya kenapa Kiai menangis terseduh-seduh seperti ini?" Maka apa jawab ulama tersebut? Faqala innahu lam yamdahni hatta wafaqa ba'du khuluqahu falidzalika babakaitu. Ketika ada orang yang memujiku, maka orang tersebut akan melontarkan puji-pujiannya, tidak akan pernah melontarkan pujian dari lisannya kecuali ada sebahagian perangaiku yang sama dengan perangainya. Kalau ada orang yang sudah dekat, entah itu di lingkungan sosial, di kerjaan, di sekolahan atau dimanapun, dan ini saya pernah alami gitu, kita nggak akan mungkin bisa saling menerima, atau mungkin saling cocok dengan orang lain, atau mungkin saling memuji antara satu dengan yang lainnya, antara sahabat dan teman kita, kecuali ada titik persamaan di antara kedua orang tersebut. Bapak punya sahabat, bapak punya teman yang kalau sudah silih poyok tuh udah nggak sakit hati lagi, Pak. Tahu ya Pak silih poyok? Ocon lah, ocon, silih ledek, ngocon gitu. Wow, silih puli itu udah nggak ada sakit hatinya lagi. Bahkan ya di satu momen mungkin bisa silih puji, oh orangnya kayak gini, orangnya kayak gini, dan lain-lainnya. Kecocokan, kemudian silih pujinya seseorang tersebut, hal tersebut karena ada titik kecocokan di antara kedua orang tersebut. Bisa dipahami atau tidak? Kalau nggak ada cocoknya, nggak akan mungkin bisa sampai sedekat itu. Nggak akan mungkin bisa saling memuji dan lain-lainnya. Maka apa kata ulama tadi? Orang awam tersebut memujiku, gak akan mungkin keluar kata-kata hal tersebut kecuali ada sebahagian dari akhlakku yang cocok dengan akhlaknya. Itulah yang membuatku menangis. Nah, artinya ketika dipuji bukan malah senang, tapi malah introspeksi diri. Nah, ini salah satu sikap ulama ketika dipuji oleh orang lain. Bahkan ada seorang sahabat namanya Yahya bin Mu'adz radhiyallahu taala an. Beliau mengatakan, tazkiyatul asrar, ketika ada orang yang ahli maksiat memberikan penilaian baik kepada kita. Ada orang yang berbuat buruk tapi memuji dan menyanjung kita, maka pujian dan sanjungan tersebut hujnatun laka, adalah celaan bagimu. Jadi jangan sampai tertipu. Ketika ada orang yang ahli maksiat, aduh meni soleh Bapak, aduh meni ahli ibadah, aduh meni itu, meni iya, meni disebut-sebutkan hiji-hiji, maka kata Yahya bin Mu'adz, itu adalah hujnatun laka, aib dan celaan bagimu. Bahkan wahubbuhum laka aibun alaika, apalagi kamu sampai dicintai oleh mereka. Cintanya mereka kepadamu, itu sudah jadi aib bagi dirimu sendiri. Nah, sehingga ketika ada orang dicintai oleh orang yang ahli maksiat, oleh orang yang ahli keburukan, atau bahkan sampai dipuji-puji, itu
bukannya satu prestasi atau menunjukkan derajat kita tinggi, bukan. Itu malah menjadi aib dan celaan bagi dirimu sendiri, kata Yahya bin Mu'adz. Apalagi sampai merasa diri kita berhak dan bahagia dengan apa yang mereka ungkapkan. Nah, sehingga mudah-mudahan dengan diingatkannya seperti kita kita ada beberapa poin yang perlu kita lakukan dalam hidup kita. Yang pertama, payambagi lil fakiri ayukhfiya mahasinahu. Segala sesuatu kebaikan yang mungkin sudah menjadi watak dan keistiqomahan kita masing-masing. Saya yakin bapak-bapak yang hadir di sini sudah ada yang istiqomah. Artinya istiqomah bukan hal-hal yang wajib. Kalau yang wajib nggak boleh istiqomah. Kalau yang wajib itu udah memang seperti itu. Jadi kalau bapak ditanya, udah ada apa amalan istiqomah? Alhamdulillah, saya udah istiqomah sholat 5 waktu. Itu bukan istiqomah, itu memang wajib. Istiqomah itu nilai yang sunat yang sudah continue, yang sudah tidak terputus-putus lagi, tapi nilainya sunnah. Dan tidak mungkin sama. Ada yang istiqomah berzikir menggunakan lisan, membaca sholawat, atau yang membaca la ilaha illallah, atau yang bersedekah setiap hari, atau bertahajud setiap malam, atau sholat duha, atau sholat sunat, dan lain-lainnya. Sebisa mungkin bagi orang yang merasa fakir, orang yang sangat butuh dengan Allah, butuh dengan rahmat dan keridhaan Allah, ayyukhfiya mahasinahu. Setiap amal yang bisa disembunyikan, sembunyikan dan tutup rapat-rapat, sehingga tidak mengundang pujian dari orang lain. Karena ketika seorang memuji kepada kita, keadaan cuma dua. Satu, kuat dengan pujian, kita tetap berada di jalur Allah. Tapi kalau tidak kuat dengan pujian, tertipu dan terfitnah dengan pujian, maka akan tergelincir menjadi manusia yang terbodoh. Nah, sehingga sumbernya tutup dari awal. Andaikan bapak sudah punya amal yang sudah istiqomah, sebisa mungkin tutup rapat-rapat. Andai bisa ditutup, tutup rapat-rapat sampai-sampai tidak ada satupun manusia yang dapat memandang amal-amal tersebut. Nah, kemudian wa yudhiru ma yasqutu bihi min a'yunihim mimma huwa mubahun. Andaikan, nah ini yang susah banyak. Saya itu pernah beberapa baca kitab. Imam Abu Hasan Asyadzili itu ketika berguru kepada seorang ulama besar, Imam Musa Al-Mursi, Abu Musa Al-Mursi, Imam Musa Al-Mursi ketika berguru ke Imam Abu Hasan Asyadzili. Ketika berguru tersebut, beliau itu sudah musahabah bersamai Imam Abu Hasan itu hampir puluhan tahun. Kalau masalah kitab jangan ditanyakan. Fikihnya dari mulai bab toharoh sampai bab jinayat hatam. Itu Imam Abu Musa Al-Mursi. Bab kolbunya dari mulai kitab yang kecil sampai yang besar, kehalaman-halamannya katalar. Akhirnya suatu saat bertanya kepada gurunya, "Mama, Kiai, ilmu sudah pernah kita kaji, bahkan saya hafal urutan satu bab per babnya sudah hafal, tapi kok nggak ada ngerejetnya dina hatenya, unggal ngaji teh. Ketika ngaji itu kok nggak ada kayak terbuka dalam hati saya teh. Artinya kenapa nggak putuh ma'rifatnya saya tuh. Ilmu geus banyak, tapi kalau ngaji dengan engkau Abu Hasan Asyadzili sebagai guruku, kenapa keputuhanku itu nggak terbuka-buka wae? Ngaji teh masih, lamun cara orang masih cangkang, bejeng cangkang." Maka kata Imam Abu Hasan tadi, gampang. Sekarang kamu tutup rapat-rapat kitabmu. Setelah kamu tutup kitabmu rapat-rapat, kamu bawa satu wadah. Setelah kamu bawa satu wadah, isian buah pala. Tahu buah pala ya? Atau apa sajalah, buah jeruk dan lain-lainnya. Kemudian kamu gantungkan satu tali di lehermu, kemudian kamu berikan tulisan. Dan kamu pergi ke tengah pasar.
dengan tujuan kamu tuliskan kata-kata siapa saja anak kecil yang mau mengambil buah pala ini, syaratnya kepret heula saya. Kalau mau ngambil buah pala ya, kalau mau dimakan, itu syaratnya tuh kepret heula. Ngahulang. Ya teh ai teh bener ngaguru teh ka dieu atawa henteu ya teh. Ya teh eling atawa henteu guruna. Kenapa syarat untuk putuh itu seperti itu? Artinya kan kalau bisa Bapak baca apa sebenarnya makna yang ingin disampaikan oleh Imam Abu Hasan Asadili. Kenapa harus berperilaku seperti itu agar kebutuhan seseorang itu bisa terbuka? Karena beliau hendak menyampaikan bahwa yang menjadi hijab dengan putuhmu, engkau kenapa gak terbuka wae kemakrifatanmu kepada Allah? Karena yang menjadi hijabnya adalah ilmumu, yang menjadi hijabnya adalah derajatmu, yang menjadi hijabnya adalah pangkatmu. Engkau merasa punya pangkat di hadapan manusia lain sehingga Allah gak mau memberimu pangkat. Engkau seakan punya derajat di hadapan manusia yang lain sehingga Allah gak akan memberikan kamu derajat. Sekarang hapuskan derajatmu, hapuskan dulu pandangan baik orang lain terhadapmu, sehingga di waktu saat seperti itu kau tidak akan lagi mencari perhatian orang lain. Yang kau cari adalah perhatian Tuhanmu. Nah, sehingga kalau tidak bisa yang pertama, menyumputkan amal, maka ketika kita sudah sampai pada saat titik orang lain memandang kita baik, nah ini kalau kita mah nggak mungkin bisa diamalkan. Atau mungkin Bapak bisa mengamalkannya, silahkan. Namanya itu khumul. Khumul menyembunyikan sesuatu baik dalam diri kita sebaik mungkin sehingga orang lain itu mandang kita biasa-biasa. Bahasanya itu payakunu jalaliyud dohir jamaliyal batin. Orang dohirnya biasa-biasa saja, tapi batinnya luar biasa. Artinya ketinggalan teh. Nah, hanya Ustaz Kurnia matara qobliyah jeung badiah. Nah, Ustaz Kurnia matara ketinggalan teh tara maca Quran. Nah, Ustaz Kurnia matara ieu, tara ieu, tara ieu. Tapi di sabalik itu ahli Quran, ahli qobliyah, ahli badiah, ahli tahajud dan lain-lain. Nah, pangkat yang seperti itu disebutnya tuh khumul. Orang yang terpendam di dasar tapi buahnya berdiri di atas. Nah, akar itu disebutnya khumul. Gak akan mungkin ada buah makrifat kalau tak ada akar yang terpendam di dalam bumi. Nah, namanya khumul tadi. Nah, kalau nggak bisa dengan cara yang pertama, pakai cara yang kedua, yaitu caranya Imam Abu Hasan Asadili. Kuat yang pertama atau yang kedua? Nah, itu mangga wis. Nah, sehingga mudah-mudahan kita diarahkan dan dituntun oleh Allah agar diri kita tuh tidak merasa punya apa yang kita punya. Itu saja apanya. Tidak pernah merasa memiliki apa yang ada di dalam diri kita. Ilmu, pangkat, derajat dan lain-lain. Itu semuanya lillah, hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan berjuangnya kita ingin mendekatkan diri kepada Allah selalu dibimbing dan dituntun oleh Allah dan selalu diberikan hidayah dan taufiknya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Panginten eta wae Pak untuk hikmah ya pada kesempatan hari ini. Insyaallah kajian hikmah-hikmah yang lainnya kita akan bahas di pertemuan yang akan datang. Sebelum ditutup, mangga Bapak-bapak sekalian, apabila ada tambahan ilmu dari sepuh-sepuh, dari guru-guru yang lain, mangga. Atau mungkin ada yang perlu kita musyawarahkan bersama-sama, mangga. Atau Nabi cekap, cekapnya insyaallah. Kami cekap ditutup dengan doa. Wabillahi taufiq wal hidayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.